Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Balani. Tim saya S1 21 21 086. Di sini saya akan menjelaskan lagi, di sini saya akan membuat lagi sebuah tugas sistem pakar, jelaskan video, video dari penjelasan materi. Saya akan menjelaskan materi dari Principal Component Analysis. Yang diartikan adalah komponen analisis utama. Langsung saja di sini saya akan jelaskan. Pertama, spark component analysis. Analisis komponen utama adalah metode yang merotasi kumpulan data sedikit sedemikian rupa fitur yang diputar tidak berkorelasi secara statistik. Rotasi ini sering kali diikuti oleh memilih hanya sebagian dari fitur-fitur baru berdasarkan berdasarkan seberapa penting fitur-fitur tersebut untuk menjelaskan datanya. Nah, ini adalah contoh dari ilustrasi dari komponen analisis di gambar 3.3. Di sini ada buku dengan cara cobanya. Di sini, nah di sini sudah terlihat dari contoh dari sebuah komponen analisis. Nah, di sini gambarnya sama. Nah, dijelaskan lagi sini dari plot pertama kiri atas menunjukkan titik data asli diwarnai untuk membedakan mereka. Algoritma melanjutkan dengan terlebih dahulu mencari arah varians maksimum diberi label komponen 1. Ini adalah arah atau vektor dalam data yang paling banyak memuatnya. Informasi atau dengan kata lain arah yang paling banyak menampilkan fitur berkorelasi satu sama lain. Kemudian algoritma menemukan arah yang berisi sebagian besar informasi sekaligus ortogonal pada sudut kanan terhadap arah pertama di dalam dua dimensi hanya ada satu kemungkinan orientasi, yaitu tegak lurus tetapi masuk. Ruang berdimensi tinggi akan terdapat tak terhingga banyak arah ortogonal meskipun kedua komponen tersebut digambar sebagai anak panah. Tidak masalah di mana letaknya kepala dan ekornya. Adalah kita bisa menggambar komponen pertama dari tengah ke atas. Jadi di sini di gambar sini adalah komponen 1. Ya, plottingnya itu gambar ke atas atau memberikan informasi arah yang paling banyak menampilkan fitur di komponen 1 dan di komponen 2 itu bisa algoritma yang menentukan arahnya. Next, lanjut lagi di sini adalah kiri atas, bukannya turun ke kanan bawah. Tunjuk ditemukan menggunakan proses ini disebut komponen utama karena merupakan arah utama varian dalam data. Secara umum, jumlah komponen utama sama banyak dengan fitur aslinya. Nah, kita lanjut lagi di sini. Plot kedua, kanan atas. Menunjukkan data yang sama namun sekarang diputar sehingga yang pertama komponen utama sejajar dengan sumbu X dan komponen utama kedua sejajar dengan sumbu Y.
Benar. Sebelum rotasi, sebelum rotasi min dikurangi dari data jadi bahwa data yang diubah berpusat di sekitar nol dalam representasi yang diputar ditemukan oleh PCA. Kedua sumbu tersebut tidak berkorelasi, artinya matriks korelasinya adalah data dalam representasinya representasi ini adalah nol kecuali diagonal. Nah, kita dapat juga menggunakan PCA untuk mengurangi dimensi hanya dengan mempertahankan dari prinsip prinsipalnya. Komponen dalam contoh ini mungkin kita akan menemukan komponen utama. Pertama seperti yang ditunjukkan pada panel ketiga pada gambar 3.3. Ini mengurangi dari data yang dua dimensionalnya dari dua dimensi. Kumpulan data satu dimensi, namun perhatikan bahwa alih-alih hanya mempertahankan satu fitur asli. Kami menemukan arah yang paling menarik kiri atas ke kanan bawah pada panel pertama. Dan pertahankan arah ini, kepala sekolah pertama komponen. Atau yang pertama itu adalah principal komponen. Nah, terakhir, kita dapat membatalkan rotasi dan menambahkan kembali min ke data ini akan menghasilkan dalam data yang ditunjukkan pada panel terakhir pada gambar 3.3. Terdapat poin-poin ini adalah footer aslinya. Ruang tapi kami hanya menyimpan informasi yang terkandung dalam komponen utama pertama. Transformasi ini terkadang digunakan untuk menghilangkan efek noise dari data atau memvisualisasikan bagian informasi mana yang disimpan menggunakan komponen utama. Nah, di sini menerapkan PCA dataset kanker untuk visualisasi. Nah, salah satu aplikasi PCA yang paling umum adalah memvisualisasikan kumpulan data berdimensi tinggi. Seperti yang kita lihat di bab 1, sulit untuk membuat plot sebar dengan data yang lebih banyak dari dua fitur. Untuk dataset iris, kami dapat membuat plot berpasangan yang memberi kita gambaran sebagian dari data dengan menunjukkan semua kemungkinan yang ada kombinasi dua fitur. Namun, jika kita melihat dataset kanker payudara, bahkan menggunakan plot berpasangan pun rumit. Kumpulan data ini memiliki 30 fitur yang akan menghasilkan 30 bagi 14 sama dengan 120 scatter plot. Kita tidak pernah bisa melihat semua plot secara detail. Mungkin sendirian akan coba memahaminya. Namun ada visualisasi yang kita dapat gunakan menghitung histogram masing-masing seri dari dua kelas kanker jinak dan ganas di gambar 3.4. Sini ada sebuah dengan saya akan coba lagi namanya.
Salah kayaknya. Mohon maaf tadi saya lupa mengimport data. Jadi error. Jadi sudah import semua datanya. Dari sini terlihat semua dari kumpulan frekuensi datanya atau min dari data kanker payudara. Ya, di sini adalah ada min radius dan min tekstur, min parameter, min area, min smoothness, compensation, dan lain. Ya, di sini kita lanjut lagi. Nah, di sini kami membuat histogram untuk setiap fitur menghitung beberapa sering suatu detik data. Muncul dengan fitur tentang tertentu disebut bin. Setiap plot melevisi dua histogram. Satu untuk semua poin di kelas jinak biru dan satu untuk poin semua di dalamnya. Kelas ganas yaitu merah. Ini memberi kita gambaran tentang bagaimana setiap fitur didistribusikan di kedua kelas dan memungkinkan kami menebak fitur mana yang lebih baik. Dalam membedakan sampel ganas dan jinak, misalnya saja fitur kehalusan. Error nampaknya kurang informatif karena kedua histogram sebagian besar tumpang tindih. Sedangkan fitur titik-titik cekung terpuruk nampaknya cukup informatif karena histogramnya cukup terputus-putus. Namun, plot ini tidak menunjukkan apapun kepada kita tentang interaksi antar variabel dan bagaimana hubungan. Sebenarnya hal ini berhubungan dan kelas dengan menggunakan PCA. Kita dapat menangkap interaksi utama dan mendapatkan gambaran yang sedikit lebih dan sedikit lebih lengkap. Kita dapat menemukan dua komponen utama. Pertama, dan memvisualisasikan data dalam ruang dua dimensi yang baru dengan satu sebaran merencanakan. Sebelum kami menerapkan PCA, kami men-scalekan data kami sehingga fitur memiliki varian unit yang digunakan dalam skala data standar atau standar scalar. Nah, jadi di sini lagi ada sebuah codingan. Saya akan cobanya lagi.
Uang berapa? Sini tadi sandaran ini standar scalar. Lanjut lagi, sini sudah dan kita lanjutkan. Nah, mempelajari transformasi BCA dan menerapkannya semudah menerapkan pra pemrosesan transformasi. Kami membuat instansi objek PCA, menemukan komponen utama. Dengan memanggil metode fit, lalu menerapkan rotasi dan pengurangan dimensi. Dengan memanggil transformasi secara default, PCA hanya memutar dan menggeser data, tapi menyimpan semuanya komponen utama. Untuk mengurangi dimensi data, kita perlu menentukan beberapa banyak komponen yang kita pertahankan saat membuat objek PCA. Nah, di sini lagi suku dengan coba saja. Coba.
Ini share original share-nya dan reduce rate-nya. Coba 569,30. Reduce-nya itu 569,2. Nah, sini kita dapat membagi dua dari komponen utama PCE atau total komponen. Sini kita plotting lagi.
Nah, di sini kita bisa lihat plottingnya. Dari gambar di sini, plottingnya itu agak sedikit terhambur dan berada di paling tengah. Bening dan benaik untuk jinak, yang jinak dan malignan itu ganas. Jadi lebih banyak plottingnya itu, plotting utamanya itu di bagian jinak. Oh salah, yang merah itu yang ganas dan yang biru itu jinak ya. Nah, di sini gambar 3.5 plus soal dua dimensi dari kumpulan data kanker payudara menggunakan dua. Yang pertama komponen utama. Penting dicatat bahwa PCA adalah metode tanpa pengawasan dan tidak menggunakan kelas apapun. Pengawasan dan tidak informasi saat menggunakan rotasi ini hanya melihat korelasi dalam data. Untuk plot sebar yang ditunjukkan di sini, kami memplot komponen utama pertama terhadap komponen utama kedua. Dan kemudian menggunakan formasi kelas untuk mewarnai titik-titiknya. Anda dapat melihat bahwa kedua kelas terpisah dengan cukup baik dalam ruang dua dimensi ini. Hal ini membuat kita percaya bahwa bahkan mengklasifikasi linier yang mempelajari garis dalam hal ini bisa melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam membedakan kedua kelas. Kita juga bisa perhatikan bahwa titik-titik ganas merah lebih tersebar dibandingkan titik-titik jinak biru. Suatu yang sudah bisa kita lihat sedikit dari histogram pada gambar 3.4. Setiap baris dalam komponen berhubungan dengan satu komponen utama. Eh, Kelemahan PCA adalah kedua sumbu dalam plot seringkali tidak mudah untuk diinterpretasikan. Komponen utama sesuai dengan petunjuk dalam data asli. Begitu pula kombinasi fitur aslinya. Namun kombinasi ini biasanya sangat bagus. Rumit. Seperti yang kita akan lihat segera. Komponen utama itu sendiri disimpan sejak komponen atribut objek PCA selama pemasangan. Dan setiap baris dari dalam komponen yang berhubungan dengan satu komponen utama.
dan komponen tersebut diurutkan berdasarkan kepentingan komponen utama. Pertama, didahulukan. Kalau sesuai dengan atribut fitur asli PCA dalam contoh ini min, radius, tekstur rata-rata, dan seterusnya. Mari kita lihat isi komponen ini. Jadi, sini kita akan melihat isi komponen. Isi komponennya, kita lihat sama 12. Kita juga dapat memvisualisasikan kompleksinya dengan peta panas yang mungkin saja lebih mudah dimengerti. Saya dan coding coding lagi.
Sini kita bisa lihat mapnya tersusun rapi ya dalam bentuk map mapping. Sini minnya, kita lihat. Sini ada radius, min radius dan tekstur. Parameter area, smoothness, compactness, concavity, concave points, symmetry, error. Di sini masih banyak error lagi. Points, ya bagus ya dilihat. Nah, kita kembali lagi untuk bagian terakhir. Nah, di nomor 3.6 ini peta peta heatnya untuk pembagian utama dalam list cancel dataset. Nah, dengan sini Anda dapat melihat bahwa pada komponen pertama, semua fitur memiliki tanda yang sama, negatif, tapi seperti yang kami sebutkan sebelumnya, tidak masalah ke arah mana panah menunjuk. Artinya ada korelasi umum antara semua fitur sebagai salah satu pengukuran tinggi, maka yang lainnya juga cenderung tinggi. Komponen kedua memiliki tanda campuran, dan kedua komponen tersebut melibatkan seluruh 30 ciri. Pencampuran ini semua fitur itulah yang membuat penjelasan sumbu pada gambar 3.6 ini sangat rumit. Nah, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai PCA atau bisa disebut dengan apa tadi, Principal Component Analysis. Sekian dari saya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.